Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya membuat rancangan dan media pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 1 tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Selamat menyaksikan. Rancangan dan media pembelajaran IPS SD kelas 5, tema 8, subtema 1 disusun oleh Magdalena Suliana, MPM 1804 011 40 102. Rancangan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran keempat. Materi pokok, jenis usaha masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator yang ingin dicapai yang pertama 4.3.1 menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia dalam bentuk peta pikiran. Indikator 4.3.2 menyajikan informasi tentang jenis-jenis usaha dalam masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Indikator 4.3.3 mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah yang terdiri dari mengamati atau observasi, menanya, mengumpulkan data, mengasosialisasi, mengomunikasikan. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, permainan. Seperti guru menjelaskan terlebih dahulu materi pelajaran jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Yang kedua, guru bertanya apa saja usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal siswa, jadi siswa dapat melakukan metode diskusi. Yang ketiga, bagaimana sikapmu atas keragaman tersebut? Tuliskan dalam buku siswa. Kegiatan pembelajaran yang pertama, kegiatan awal atau pendahuluan. Yang satu, pembelajaran diawali dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kelas dibuka dengan guru mengajukan pertanyaan seperti memberikan sebuah cerita. Pagi hari, seorang pedagang berkeliling kampung untuk menjual sayur kepada masyarakat dan ada ibu-ibu yang membeli dagangan itu. Jadi, jenis usaha apa yang telah terjadi? Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti yang pertama, siswa membaca teks dengan tema jenis usaha masyarakat Indonesia.
Setelah membaca teks-teks, siswa diajak bertanya jawab mengenai isi teks yang dibaca. Apa jenis-jenis usaha dalam masyarakat? Apa ciri-ciri dari setiap usaha tersebut? Apa keuntungan setiap pelaku jenis usaha tersebut? Tuliskan hasil dalam bentuk tabel. Kegiatan inti yang kedua, membuat kelompok besar atau kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang. Lalu kelompok tersebut melakukan diskusi kelompok mengenai jenis usaha apa yang dilakukan keluarga dari setiap kelompok atau tetangga. Apa manfaatnya dari usaha-usaha tersebut? Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk tabel. Yang ketiga, dari kegiatan kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat mengetahui keragaman sosial di tempat tinggal, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga atau masyarakat. Bagaimana sikapmu atas keragaman tersebut? Tuliskan dalam bentuk tabel. Kegiatan inti yang keempat, selanjutnya bersama kelompok lain, siswa menuliskan banyaknya tiap jenis usaha yang dilakukan keluarga siswa. Adapun kegiatan penutup. Yang pertama, guru memimpin diskusi kelas dan membantu siswa dalam membuat kesimpulan umum tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran hari ini. Siswa diminta untuk merefleksikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Kegiatan penutup yang kedua, setelah kegiatan diakhiri dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, siswa diminta untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari, kesulitan apa yang dihadapi. Lalu, guru mencatat masukan dari siswa. Kegiatan penutup yang keempat, bersama orang tua, siswa mengidentifikasi jenis-jenis usaha masyarakat sekitar tempat tinggal beserta produk yang dihasilkan dan manfaatnya. Hasil identifikasi dituliskan dalam bentuk tabel seperti pada buku siswa. Lalu hasilnya akan siswa sajikan pada guru dan teman-temannya di kelas pada pertemuan berikutnya. Kegiatan penutup yang kelima, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Penilaian yang pertama, penilaian teknik penilaian, unjuk kerja, tes tertulis. Yang kedua, bentuk penilaian, kerja sama kelompok. Setelah kita membuat rancangan pembelajaran, selanjutnya kita membuat media pembelajaran yang akan digunakan. Yang saya gunakan yaitu media pembelajaran teks bacaan bergambar tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Kelas 5, tema 8, subtema 1. Tes bacanya seperti jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian.
Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana atau peralatan. Misalnya, mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada industri besar dan industri kecil, di mana industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sedangkan industri kecil hanya menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri kecil yaitu seperti perajin mebel, pembuat tahu atau pembuat tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Jenis usaha yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang ketiga, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang. Seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Adapun contohnya yaitu guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain-lain. Sekian dari rancangan dan media pembelajaran yang saya buat. Terima kasih.